Makanya ada orang Pak, dengan keberingasannya kayak Umar bin Khattab, ya setelah masuk Islam menjadi orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Padahal beliau masuk Islamnya ini setelah 1.000 orang, setelah ratusan umat Islam baru beliau terbelakang masuk Islamnya. Tapi dengan kegigihannya, dengan ketakwaannya, menjadi orang terbaik nomor 2 dunia akhirat setelah Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini beliau tanya, kata Sayyidina Umar, ya Rasul, nih, wa yadkhul min ummati sab'una alfan al-jannah bighairi hisab. Akan masuk surga 70.000 orang tanpa hisab. Faqala Umar, itu dia. Sayyidina Umar berkata, sab'una alfan, kalau diterjemah dengan voice-nya, dengan suaranya itu begitu, ada tanda tanya gitu. Sab'una alfan, ya Rasul, cuma 70.000 begitu. Qala na'am, kata baginda Nabi, baiklah wahai Umar, na'am, baik, saya tambahin kuotanya. Ini Pak yang kita menjadi hilang pesimisnya. Apa kata Nabi? Wa ma'a kulli wahidin sab'una alfan. Kalau begitu saya tambahin kuotanya. Tidak tanggung-tanggung kuotanya ditambahin. Setiap satu orang dari 70.000 tadi boleh membawa 70.000 lagi. Berarti berapa? 70.000 kali 70.000 berapa? Ada yang punya kalkulator Pak? Hah? 49 juta. Yang benar. Hah? 4,9 miliar. Kayaknya keangkut nih Pak semua. Umat akhir zaman terangkut semuanya. Tapi jangan cuma angan-angan, maksud saya gitu. Tetap bertobat, beramal soleh, semangat ibadah. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Kemudian makanya kata para ulama, dalam kehidupan masa datang yang akan kita lakukan ini, yang pertama, jangan buat masalah kepada Allah dan jangan buat masalah kepada hamba-hamba Allah, ya. Karena kualitas kesempurnaan agama kita cuma 2 nih Pak. Yang pertama, jalankan semua perintah Allah. Yang kedua, jauhi larangannya. Nah, ini untuk yang nomor 2, insya Allah saya akan bahas mulai bulan depan ini, kalau memang panjang umur dan masih ada jadwal. Karena selama saya ngajar di sini, saya baru menyampaikan nomor 1 itu. Sholat, puasa, syafaat, kehidupan alam kubur, amalan penalik rezeki, waktu-waktu ijabah, bersabar, taat dengan tetangga baik. Itu udah kita bahas terdahulu. Tapi jumlahnya dalam agama itu baru 50%. 50% ilmunya lagi ada pada nomor 2, jauhi larangannya. Nah, itu penting untuk kita bahas, ya. Kurang lebih judulnya itu tentang dosa-dosa besar yang mesti kita hindari. Karena kalau kita tidak mengetahui itu, khawatir kita melakukannya, bisa jadi sholat puasa kita nggak diterima Pak. Ada orang rajin sholat tadi ibadah, tapi tidak menghindari daripada nomor 2 ini, ya tetap Allah campakkan dia ke dalam neraka. Hadirin, yang kedua adalah semangat ibadah di tahun baru Islam ini. Ya, kita jalankan semangat ibadah kita seperti apa? Seperti sholat berjamaah, ya, sholat di awal waktu, tahajudnya kita jaga, sholat sunnah rawatib. Ini pun dengan dalil-dalilnya dulu udah kami bahas. Gitu ya. Sholat sunnah yang lain, duha, keutamaan sholat duha aja hebat banget. Menjadi pelancar rezeki, keberkahan rezeki, menjadi sedekah daripada 360 persendian yang ada di tubuh kita. Bahkan kalau dalam riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang sholat duha 12 rakaat, dibangunkan istana di surga dari emas, ya. Kemudian ba'da wudu, hadis tentang menjadi dalil sahabat dengan istiqomah syukur. Kita baca Al-Quran kita, dzikir la ilallah dilaksanakan 100 minimal, sholawat kepada Nabi, apalagi kalau Bapak Ibu sholawatnya sudah istiqomah sehari 1000. Wah, keren banget tuh ya, sholawat sehari 1000 itu udah istiqomahkan, insya Allah barokah hidupnya Pak, ya. Kemudian lagi beristighfar,
dengan ucapan Rabbi firli wali walidayya. Karena kalau istighfar Bapak Ibu lakukan hanya astagfirullahaladzim, itu hanya untuk diri kita saja. Tapi kalau Bapak Ibu beristighfar dengan Rabbi firli wali walidayya 100 kali, kita diampuni dosa, Bapak Ibu kita diampuni dosa. Yang lebih hebat lagi, orang tua kita diangkat derajatnya di sorga 100 tingkat. Itu diangkat setiap hari, gitu ya. Kemudian sedekah harian, banyak berdoa untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, anak istri, keluarga. Untuk kaum muslimin juga kita doakan. Sampai sebegini penting Pak, muhasabah. Bagaimana menanamkan rasa cinta kepada semua orang Islam. Sekalipun beda partai, beda pengajian, beda madhab. Keniscayaan perbedaan itu, perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan. Kita ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Matlaul Anwar, ada kajian Salafi, ada kajian Jamaah Tabligh, ada kajian ini itu. Ini semuanya harus berkasih sayang, tidak boleh saling mencemooh. Makanya saya nggak kasih dalilnya karena terlalu panjang nantinya. Mendoakan kaum muslimin dengan ampunan itu sebagai penumbuh rasa kasih sayang dalam perbedaan yang ada. Jangankan sama orang Islam Pak, dengan non muslim aja kita doakan mereka. Tapi jangan salah, mendoakan non muslimnya bukan dengan ampunan, dengan masuk surga. Makanya pejabat negeri ini hadirin, ada pejabat yang meninggal juga atau keluarganya. Pejabat negeri kita datang kepada si jenazah non muslim, ada salibnya. Itu ngapain sepejabat kita doa? Ini kan nggak ngaji memang. Ya, kalau pejabatnya yang meninggal itu maksudnya non muslim, yang datangnya orang Islam, nggak usah didoakan Pak. Haram, hukum mendoakannya itu haram. Mendoakan non muslim sebelum dia meninggal, doanya apa? Hidayah. Ya Allah, kasih hidayah. Ya. Wa ma kana lin nabiyyi wal mu'minina ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak boleh nabi dan orang beriman mendoakan orang-orang musyrik sekalipun kerabatnya. Makanya ada ayat-ayat khusus itu untuk melarang itu. Tetapi ketika masih hidup, perintah Allah dan Rasulnya itu doakan. Bahkan dengan non muslim pun harus berkasih sayang. Kenapa? Karena kita bersaudara. Satu Adam dan Hawa. Ya, Hawa itu jangan pakai hak besar ya. Kalau pakai hak gitu, hawa nafsu artinya. Tapi pakai hak kecil. Ya, ada tasydidnya di wawunya, Hawa. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi kita orang Islam dengan muhasabah kayak begitu, menjadikan diri kita ya ada sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Muslimnya kita doakan ampunan, yang non muslimnya kita doakan hidayah. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah ini diantaranya sebagai apa itu sebagai pengingat bagi kita bahwa kehidupan kita yang Allah masih berikan umur panjang kepada kita di tahun baru Islam ini perlu kita isi dengan perkara-perkara yang positif, dengan perkara-perkara yang baik. Ya, dan yang bisa merasakan rohani seseorang udah makin baik dirinya sendiri, ya dia makin bertawakal kepada Allah. Kalau ada problem masalah yang datang, dia tidak gasak gusuk lah ibaratnya, tetap dia saya punya Allah, ya saya bertawakal kepada Allah. Dia pasrahkan semua urusannya kepada Allah setelah dia pada puncak ikhtiarnya, pada puncak usaha dan doanya. Para jamaah dirahmati Allah, hadis terakhir, semoga kita mendapatkan hadis ini yang Nabi katakan bahwa ini sih hasil dari semua capek-capeknya kita ya Pak. Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang akhir hidupnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, dijamin surganya. Dunia fana yang penuh dengan hiruk pikuknya ini akan kita tinggalkan, tapi kita tinggalkan dunia dengan kebahagiaan yang abadi. La ilallah masih melekat dalam hati dan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sekelumit saja tentang pengulangan maksudnya pembahasan tentang muhasabah tahun baru Hijriah 1447.
Insya Allah bulan depan akan kita buka tema-tema baru, ya. Makanya kalau saya berikan tema di sini, kalau Bapak Ibu merasa ini udah pernah Ustadz, tolong dikomplain Pak, khawatir berulang. Tapi bulan depan kalau memang panjang umur, insya Allah kita akan buka tema baru, yaitu kita menghindari dosa-dosa besar. Jumlahnya ada 70 Pak, mungkin kelarnya pemilu 2029. Karena sekali pembahasan paling bisa 3-4. Di Masjid Izzat udah saya mulai bulan kemarin. Itu pun 1 jam baru dapat 2. Karena saking banyak dalilnya, ayat dan hadisnya yang kami bawakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Ya Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi satu berkata Apa? Mulia. Ya. Bagaimana itu penjelasannya? Iya, ketika ayat ini diturunkan, 2. Yang 70.000 yang tidak bisa langsung itu semoga nambah kekuatan dan jamaah masuk Raudhah semua ini termasuk. Ya, kalau nomor 2-nya berarti doa, itu bukan pertanyaan itu. Doa itu ya. Baik, hadirin. Jadi 4 bulan agung ini kenapa Ramadan tidak masuk? Karena Ramadan tidak dikenal pada zaman sebelum Nabi diutus sebagai bulan mulia. Ramadan itu menjadi bulan mulia setelah Nabi diutus dengan diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya ayat tentang Ramadan tidak ada pada surat At-Taubah 36 tadi. Ramadan kemuliaannya ada pada Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Di antaranya begitu. Itu berarti Ramadan memang tidak dikenal sebagai bulan suci pada masa sebelum Nabi Muhammad diutus. Bulan Rajab aja dikenal sama kaum Mudor, dimuliakan, nggak boleh bergaduh saat itu. Nih contohnya dalam hadis, bahkan Nabi menyebutkan, menyandingkan dengan kata-kata wa Rajab Mudor, dan bulan Rajab Mudor. Mudor ini artinya sebuah suku Pak, sebuah kabilah yang mereka udah memuliakan sebelum diutusnya Nabi Muhammad akan 4 bulan ini, terutama bulan Rajab. Ini ya, saya tampilkan lagi hadisnya, coba. Nih, tuh ada kata-kata, kata Nabi wa Rajab Mudor, dan bulan Rajab Mudor. Mudor itu nama satu kabilah, yang artinya Rajab udah dikenal sebelum Nabi diutus oleh orang-orang Arab terdahulu, tapi Ramadan tidak. Cuma kesininya Ramadan menempati posisi tersendiri dari 4 bulan tadi. Dia menjadi bulan suci dengan adanya puasa Ramadan. Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumusiyam syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. 185 Al-Baqarah. Begitu. Ya, tetap bulan mulia, tapi kategorinya bukan yang 4 tadi. Nah, kalau 70.000 tadi udah saya jelasin Pak. Kuotanya udah ditambah berlipat-lipat. Jadi 4,9 miliar Pak. Ya. Masjid Ar-Raudhah bukan cuma Masjid Ar-Raudhah, masjid sedunia pun ketampung insya Allah. Ya. Insya Allah Pak, semoga ini menjadi sebab gini, saya mencari derajat hadis ini sangat susah Pak. Derajat hadis yang tadi 1 orang dari 70.000 bisa membawa 70.000 lagi. Itu saya cari derajat hadisnya dari kitab ini, kitab itu, sangat rumit. Ya, sampai sekarang masih kita kaji itu. Cuma saya mendengar pembicaraan dalam kitab-kitab ulama Saudi yang paling strict dalam ilmu hadis, mereka membawakan ayat itu juga. Saya bilang ya udahlah, setaraf ini masih nyaman lah. Tapi tetap kurang lebih pernah saya baca hadis yang tadi saya sampaikan, 1 orang dari 70.000 itu bisa membawa 70.000 lagi. Itu derajatnya hasan.
Insya Allah mudah-mudahan jadi terbukti. Kalau sekarang 1,7 miliar umat Islam, abad-abad yang lalu berapa? Begitu kan? Paling enggak 4,9 M ketampunglah semuanya. Makanya betul nggak tuh Mas, 4,9 miliar itu ya? Banyak banget ya. 70.000 kali 70.000 49, nolnya 4 ya. 48 jadi. Kenapa Pak? Silakan. Waalaikumsalam. Yesus itu amal-amal kita itu disampaikan amal itu yang mengatakan bahwa ini amal dirasakan. Iya. Amal-amal hati niat kita gitu. Iya. Tahu, mereka kan apakah hadis kamu niatnya dicatat satu pahala. Nah, apakah itu memang dicatat oleh Allah atau oleh malaikat hati jika kita meniatkan sesuatu dia dapat satu. Kalau niat kebaikan dapat satu. Dilaksanakan ada dapat dua pahala. Apakah itu kan dengan hadis pada saat satu kita malaikat menampakkan amal kita sebagai Allah itu dia dan lainnya itu apakah yang itu malaikat tidak tahu niat kita atau amal kita ini dengan yang kita itu mungkin karena mungkin saya ternyata mau kita tapi dia nanti gitu katanya dikira terima kasih apakah itu juga pahala gitu. Tadi ayatnya sudah kita tampilkan. Bahkan itu Allah menugaskan kepada Raqib Atid. Berarti kan amal hati itu kan. Coba kita indikan lagi. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Pada ayat ke-18-nya. Tidaklah terucap satu ucapan pun ya. Satu ucapan pun ini pasti dicatat oleh Raqib dan Atid. Baik, satu ucapan yang kita katakan subhanallah gitu ya, itu dicatat. Kalau toh malaikat ini pun tidak mengetahui akan amalan hati gitu ya. Tadi udah saya katakan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita. Allah punya catatan pribadi. Kalau yang tadi dikatakan dalam hadis bahwa Allah mencampakkan ada orang-orang setelah diperiksa amalannya, karena malaikat memang tugasnya bukan untuk menghisab. Penghisaban ini semuanya ditangani oleh Allah. Malaikat nggak ikut campur. Ya. Dan alam penghisaban langsung Allah yang menginikan kita. Ya. Jadi malaikat tetap mengetahui itu, tetapi proses untuk penghisaban malaikat tidak campur tangan. Semuanya dilakukan oleh Allah Ta'ala. Ini dalilnya coba. Dalam hadis Sahih Bukhari, salah bahasa Arabnya. Nih, dalam Sahih Bukhari, nomornya pun sudah 6.000 sekian. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhullah yaumil qiyamah." Setiap kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainallah wa bainahu turjuman. Di antara saya dan Allah, di antara Bapak Ibu dan Allah tidak ada penterjemah. Face to face. Ini alam penghisaban. Jadi memang malaikat tidak ikut campur masalah mengetahui atau tidak ada kejelasan sih dalam hadisnya. Yang jelas malaikat mencatat semua amal kita sekalipun Anda mengucap dalam hati subhanallah, subhanallah. Karena itu sudah perintah Allah. Ya, ucapan dalam hati juga dalam ayat tadi tetap ditulis. Oh ya, dan nanti penghisabannya di hadapan Allah sendiri.
Dan Allah yang Maha mengetahui amal kita itu niatnya. Lagian begini Pak, sekalipun malaikat mengetahui ya amal kita niatnya bukan karena Allah, kan malaikat nggak bisa buat apa-apa karena tugasnya hanya apa? Mencatat. Sekarang apa yang Bapak ragukan maksudnya gitu? Makanya amalan kita ya kelihatan nanti karena Allah atau bukannya itu di akhirat. Yang langsung Allah mengadakan penghisaban secara langsung. Semua manusia dari Adam sampai orang terakhir nanti. Itu ya, nggak ada penerjemah. Ini nih hadis ini yang membuat ya Allah akan dihisab langsung. Tapi ingat Pak, dengan kita bertobat, dengan kita beramal soleh, insya Allah penghisaban kita jadi sangat mudah. Makanya disunahkan tuh kalau hari Jumat si khotib imamnya membaca apa itu membaca inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kami akan menghisab kata Allah. Muhasabah yang akan recheck and recheck. Di situ sunnah makmum juga membaca doa Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah hisablah aku dengan penghisaban yang semudah-mudahnya. Begitu. Demikian cukup Bapak Ibu sekalian. Ini sudah isyraq ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita akhiri saja dengan kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.